Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya akan mencoba MIDI controller yang 11 tombol ini ya, digunakan untuk kontrol efek NUK MG300. Oke, langsung aja ya, kita coba. Saat MIDI controller ini dinyalakan, posisi mode awalnya defaultnya adalah untuk preset. Saya buat untuk preset MG300 ya. Bisa kita lihat di sini, dia akan pindah sesuai tombol yang kita setting ya. Ini untuk bank up-nya, bank kedua. Dia akan melanjutkan seterusnya. Ini untuk turunnya bank 1 kembali. Dan tiap preset di bank ini bisa kita custom ya. Tidak harus berurut. Mungkin cara customnya udah pernah dijelaskan di video-video sebelumnya ya. Misalkan yang ini tadinya 1A ya, kita ganti tekan tahan, kita pilih nomornya. Misalkan yang 5, kita tekan tahan lagi, dia pindah ke 5 ya. Jadi untuk preset yang ini berubah jadi preset 5. Preset 5 itu di MG300 adalah 2A ya. Begitu seterusnya, tiap preset ini bisa di custom ya, atau bisa diganti-ganti nomor presetnya sesuai keinginan ya. Kadang beberapa teman-teman yang menyimpan presetnya tidak selalu berurutan di sininya ya. Jadi kita bisa setting di tombol ininya untuk langsung ke tujuan preset yang disimpan di NUX MG300 nya. Oke, berikutnya ini untuk pindah mode, ini bisa tekan tahan up, dia akan pindah mode ke mode berikutnya ya. Begitu seterusnya. Di sini saya siapkan sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, sekitar 7 kurang lebih presetnya. Ini untuk pilihan preset ke bawah, ini untuk pemilihan preset ke atas. Jadi ini untuk pemilihan mode ke atas, tekan tahan down untuk pemilihan mode ke bawah urutannya. Jadi seperti itu ya. Tiap mode ada peruntukannya masing-masing, bisa untuk efek digital lainnya seperti NUX MG30, Paleton atau Zoom. Bisa juga untuk di sini ada VST juga ya. Bisa juga digunakan ke VST plugin di komputer ya. Oke, di video kali ini saya akan menitik beratkan untuk penjelasan tentang menu baru ya. Jadi menu mode stomp di NUX MG300. Mungkin di video saya sebelumnya juga pernah dibuatkan ya, mode stomp box untuk MG300. Mungkin ini ada sedikit perbaikan atau penyempurnaan ya. Jadi di mode ini kita pilih mode yang namanya EFX Stomp. Jadi di sini di mode ini adalah digunakan untuk pengaturan stomp box di NUX MG300 dengan mekanisme 4 tombol yang di bawah ini adalah presetnya, kemudian 4 tombol yang atas ini stomp boxnya. Jadi tiap preset akan memiliki 4 stomp box, dimana stomp boxnya juga bisa kita custom ya, untuk blok efek apa itu terserah, bisa di sini diatur. Dan tiap preset ini tidak akan tercampur ya, stomp boxnya masing-masing. Preset ini akan memiliki stomp boxnya masing-masing. Sini saya siapkan sebanyak 8 preset ya. Yang pertama 4, kemudian di sini ada banknya, bank kedua 4 preset selanjutnya ya. Jadi cuman ada dua bank, jadi total ada 8 preset yang bisa kita setting di sini dengan bawaan stomp boxnya yang bisa diatur di sini ya. Oke, bagaimana cara mengaturnya? Misalkan di bank pertama, preset yang ini presetnya, preset pertama
Ini ada stombok-stomboknya, ada 4 switch yang bisa kita atur sebagai stombok. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Oke, yang pertama kita tekan dulu preset tujuan yang akan kita atur stomboknya. Misalkan preset pertama, kedua, tiga, atau keempat. Misalkan preset pertama. Dan preset-preset ini bisa di custom ya, tidak melulu harus berurutan. Misalkan ya kita ganti, artinya kita custom preset. Misalkan preset ini kita ganti set 10, kita save, dia akan pindah ke 10. Jadi preset 10 ini yang akan kita custom stomboknya di sini. Gitu seterusnya ya. Oke, langsung aja kita coba gimana caranya setting untuk stomboknya. Misalkan di preset yang switch pertama ini, misalkan saya buat di switch pertama ini saya isi preset pertama aja ya, 1A. 1A ini stombok-stomboknya bisa kita setting. Bisa kita lihat di sini untuk melihat stomboknya ya. Di Nux MG300 ini ada sekitar 9 blok efek ya. 9 blok efek, ada kompresor, efek, ampli, EQ, NR, modulasi, delay, dan reverb. Ini semua bisa kita atur on off nya ya. Tinggal kita setting di switch ini ingin kita mengatur on off blok efek yang mana. Misalkan yang pertama ini saya ingin mengatur kompresor ya, CMP, untuk meng-on off kan CMP. Caranya kita tekan tahan. Di sini ada pilihan yang pertama, setting nomor blok. Artinya kita pilih nomor blok efek berapa. Ya. Untuk kompresor dimulai dari 2. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dilihat di situ keterangannya ya. Jadi kalau untuk mengontrol di switch ini sebagai kompresor, berarti kita pilih yang nomor 2. Nomor 2, set bloknya. Tekan tahan untuk save. Tekan tahan lagi untuk setting berikutnya. Setting nomor stom. Untuk stom itu kompresor cuma ada 1 ya, kita isikan 2 ya, sesuai mapping yang dari Nuxnya itu. Kita isikan 2. Kita save. Kita tekan tahan lagi untuk setting posisinya ingin nyala atau mati. Posisi awalnya, kalau nyala itu 1, kalau mati itu 2. Misalkan 1, posisinya ingin saat ditekan presetnya nyala, berarti kita pilih 1. Tekan tahan lagi untuk save. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita tekan preset ini, posisinya kan sudah kita setting untuk nyala. Setting pertama nyala. Kita tekan, dia mati. Tekan lagi, nyala. Seperti itu ya cara settingnya ya. Oke, mungkin satu lagi saya akan kasih contoh ya. Ini semua bisa kita setting ya. Kita contoh satu lagi. Di sini saya ingin mengatur on off blok EFX. EFX itu bisa kita lihat 3 ya. Bloknya, blok ketiga. Save. Setting stomnya. Stomnya itu adalah urutan, kan di efek ini di dalamnya ada bermacam-macam efek ya, bisa kita lihat ada bermacam-macam. Kita untuk memilihnya adalah dengan cara mengurutkan nomornya ya. Misalkan ini, misalkan langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya. Posisi keberapa? Misalkan kita ingin efeknya, misalkan ingin distorsi 1, kita pilih berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti nomor stomnya yang urutan kelima. Tekan tahan untuk save. Tekan tahan lagi untuk menyeting posisi awalnya on atau off. Kalau on itu 1, kalau off 2. Kita pilih 2 misalkan ya. Oke, ketika ini tombol ditekan, posisi yang kompresor nyala, posisi yang efek
mati saat start awalnya. Jadi ketika kita tekan yang ini ya, dia nyala ya, seperti itu ya. Kita tekan presetnya lagi, dia posisinya langsung kembali ke start awal, mati, nyala ya, seperti itu ya. Jadi semua tombok ini 4 ini bisa kita setting ya. Blok efeknya juga bisa kita pilih yang mau yang mana, dan jenis efeknya apa, dan posisi awalnya ingin nyala atau mati saat preset ditekan. Jadi bisa sinkron ya, bisa sama dengan preset yang kita buat. Jadi di sini artinya menyamakan MIDI controlnya, menyamakan posisi yang ada di Nux-nya ya. Oh ya, dan ada yang perlu diperhatikan saat men-save preset di Nux MG300-nya. Ketika semua sudah disetting dan akan men-save preset yang di Nux MG300-nya, posisikan tomboknya semuanya nyala ya, kemudian di save. Hal ini diperlukan karena nantinya ketika preset ini dioperasikan, itu tweakingnya tidak akan hilang. Misalkan yang EFX ini, tweakingnya ini kan misalkan sudah kita setting dan tweakingnya kita juga setting, misalkan ini kita fullkan levelnya, nanti ketika di save posisinya harus keadaan menyala ya, walaupun nanti ketika ditekan dia mati ya. Posisikan presetnya dalam keadaan nyala semua setelah di tweaking ya tiap-tiap tombok yang kita gunakan, lalu kita save. Jadi ini untuk menjaga agar tweaking yang tombok yang akan kita operasikan lewat ini itu tersave di preset tersebut, karena nanti kan ketika ini ditekan dia posisinya mati. Terkadang ketika kita on kan tweakingnya kembali ke default ya, tidak sesuai settingan tweaking kita, mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan preset yang lainnya, bisa kita atur tombok-tomboknya, dan semua ini tomboknya tidak akan tercampur dengan preset yang lainnya ya. Preset ini masing-masing akan memiliki settingannya ya, tidak akan tercampur dengan tiap preset lainnya. Oke, seperti itu cara settingnya ya, secara singkat ya penjelasannya. Oke, langsung aja kita coba settingan yang tadi ya. Ini preset yang pertama tadi kita setting. Untuk tomboknya saya isi untuk yang 5 itu kompresor ya, 6 itu EFX distorsi, 7 itu saya masukkan di modulasi, 8 itu saya masukkan delay. Tanpa kompresor, ini dengan ini tanpa kompresor, kemudian ini dengan kompresor. Modulasi.
Oke, ini preset yang kedua, agak high gain ya. Di preset yang kedua, tombol tomboknya yang 5 saya masukkan distorsi, 6 saya masukkan noise gate, 7 saya masukkan modulasi, 8 saya masukkan delay. Jadi ketika ditekan noise gate-nya sudah aktif ya. Di sini perlu noise gate karena high gain ya. Bagaimana kalau kita coba tes ya, noise gate-nya kita off kan. Dia noise ya. Noise ya, kita aktifkan. Bisa kita lihat kalau tidak diaktifkan noise gate-nya dia noise ya. Modulasinya saya masukin Fanger ya. Dapat lihat di situ tomboknya tidak tercampur ya, sesuai settingan di presetnya masing-masing. Oh ya, ada satu lagi fasilitas dari MIDI controller ini, yaitu tab tempo ya. Jadi ada tombol yang digunakan untuk tab tempo di Linux MG 300. Tombolnya yang kanan atas ya, CTRL. Itu switchnya ditekan sebanyak 4 kali untuk pengaturan nilai tab temponya ya. Mungkin bisa didengar sedikit. Ini ada efek delay. Kita akan coba tab temponya ya. Ini tab temponya dipercepat. Ini dilambat.
Kurang lebih seperti itu ya, tap temponya bisa dilambatkan dan bisa dicepatkan dengan menekan switch tabnya yang ada di MIDI controller tersebut ya. Jadi nanti di Linux-nya akan mengikuti. Oke, mungkin itu ya kurang lebih secara singkat bagaimana cara setting untuk MIDI controller yang 11 tombol ini untuk mengatur mekanisme stompbox yang ada di Linux ya. Mungkin itu ya kurang lebihnya, mudah-mudahan dapat jelas dan juga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.